Halo Sobat Loverku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, hari ini Jasmine lagi bertamu di rumah yang nanti ya Jasmine kasih lihat ya, pemandangannya tuh cantik banget. Nah, kebetulan nih aku sebenarnya nggak sengaja ketemu juga di Instagram, dan aku coba kirim message dan ternyata orangnya baik hati banget. Nah, kalian kan pengen tahu ya gimana sih cerita Lovebirdku satu ini nih, menarik banget untuk diulik-ulik. So ya, kita perkenalkan dulu nih dengan Mbak Ella. Aku jadi deg-degan ini Mbak. Pertama kali aku cinta karena aku nggak pernah bikin love story aku, mau di YouTube ataupun di Instagram. Paling kayak cuma orang-orang terdekat aja yang tahu. Yeah. Jadi memang aku juga jadi deg-degan. Makasih banget loh. Sebenarnya ini memang nggak semua orang mau sharing, tapi mudah-mudahan ada positif yang bisa dipetik atau diambil buat Lovebirdku di luar sana. So gimana nih ceritanya pertama ketemu sama sang pangeran? Dan terus terang ya, aku tuh nggak tahu nih di mana sih sebenarnya negara Belarus itu. Belarus itu tetangganya Rusia. Jadi dulu itu Belarus masuknya ke Rusia. Jadi sekitar beberapa puluh tahun yang lalu dia ini jadi kayak pecah dari Uni Soviet. Keluar, akhirnya dia berdiri sendiri dari Rusia, dan ini jadinya kayak di sini Belarus, sininya tuh Rusia loh. Jadi kayak tetanggaan aja gitu. Terus dia tuh termasuk negara kecil dan berkembang. Sebenarnya aku juga nggak tahu kalau ada negara Belarus. Iya kan, makanya unik banget. Tapi setelah tahu ketemu sama suami, akhirnya jadi tahu tuh. Terus tadinya juga nggak tahu tentang Belarus, akhirnya sekarang jadi tahu kan. Nah, ini mau apa yang mau aku ceritain ya, jadi grogi aku. Jadi kan Mbak Ella ini sebenarnya tinggal dan lahir di Indonesia ya. Tinggal Indonesia tepatnya di Jawa, Purworejo. Yes. Tuh, coba bayangin ini kayak pepatah, asam di gunung, garam di laut tuh ya. Kalau itu tiba-tiba ketemunya, coba pengen tahu nggak sih ketemunya di mana sih bisa jadi suami istri, terus dari satu Indonesia Belarus, tiba-tiba sekarang ada di Belanda. Coba. Jadi aku ketemu sama suami itu tahun 2021. Itu di Jakarta. Waktu itu masih COVID. Aku juga nggak nyangka kalau ternyata ada bisa ketemu sama suami. Dia itu waktu itu ada kerjaan sambil kayak holiday gitu ya, kayak bule-bule gitu kan, sukanya kayak gitu, remote gitu. Dia ada kerjaan di Jakarta, terus waktu itu mau pengen ke Bali, tapi ternyata kan COVID. Akhirnya akhirnya ya singkat cerita, pas udah selesai lockdown dia balik ke Belarus. Waktu itu dia bilang, nanti aku mau balik ke Indonesia, boleh nggak? Yo nggak masalah, wong ini tuh kan negaraku, bukan punya aku gitu kan. Bebas, orang itu bisa balik kapanpun, orang mau masuk ke Indonesia yo kapanpun, sebisanya bisa kok, kataku kan. Emang kenapa? Yo nggak apa-apa, aku mau pulang ke Belarus, tunggu aku selama 3 bulan. Nah terus buat apa? Ya aku bakal balik lagi ke Indonesia gitu kan. Oke, gitu kan. Pikirannya waktu itu cuma ya paling butuh untuk terus kayak oke gitu kan, karena aku pengen ke Bali gitu kan, kata dia. Oh ya udah, next mungkin kalau udah nggak lockdown, kamu balik ke Belarus terus balik lagi ke Indonesia, udah nggak lockdown, jadi kamu bisa ke Bali gitu kan. Ya mungkin akan gitu kan, makanya tungguin aku ya gitu kan. Oke gitu kan. Nah kayak aku juga waktu itu mikir, emang terus aku harus suruh nungguin kamu itu buat apa gitu kan. Akhirnya kayak sudahlah, toh itu juga boleh gitu. Nothing tulus ya. Nothing. Terus kata dia kayak gitu, terus aku kayak mikir paling nanti juga nyampe ke negaranya nggak bakal chatting atau udah hilang lah gitu kan.
sudahlah buat apa gitu. Ya udah aku kayak mikir udahlah, orang nggak ada pikiran apa-apa atau pacar atau apa gitu kan. Tapi ternyata pas sampai di Belarus setelah 1 hari 2 hari dia kena COVID. Selama 1 bulan. Dan aku nggak tahu kalau ternyata dia ini balik ke Belarus bilang ke orang tuanya. Karena orang tuanya juga udah nanyain kapan sih kamu itu mau nikah gitu kan. Terus ya kan aku juga masih kena COVID gitu kan. Sebenarnya aku di Indonesia aku ketemu sama salah satu cewek. Kalau kamu setuju lah ngomong sama orang tuanya, kalau mama papa setuju ya aku akan nikah sama internasional gitu kan. Kalau setuju gitu. Emang gimana? Ya ternyata dia itu ngasih tahu ke orang tuanya itu aku nggak ada ekspektasi. Dia juga nggak cerita. Terus inilah orang itu kayak gini gitu. Sejauh ini kayaknya oke, tulus, orang dia yang nolong. Terus ya oke, tapi kamu yakin nikah sama dia? Ya sepertinya yakin kalau emang bisa gitu kan. Terus dia itu waktu itu ngechat, bilanglah sama orang tuamu kamu mau ke Belarus gitu. Lah buat apa gitu kan? Nikah. Hah? Aku langsung kayak serius gitu kan. Kamu tuh ada otaknya gitu kan. Kita aja nggak pernah pacaran, kamu nggak pernah bilang, hey, do you love me or do you want to be my girlfriend? Terus emang harus ya? Aku kira ya selama ini kita jalan-jalan itu ya kita pacaran gitu. Hah? Kamu tuh gila atau gimana? Ya setahu aku, karena selama aku lihat di Jakarta orang Indonesia ya udah sama cowok sama cewek jalan ke mall, makan, shopping, terus kayak jalan-jalan begitu ya aku kira itulah pacaran gitu. Itu ya pasti ya. Kita jalan, kamu tuh tanya kenapa sih kalau orang cewek sama cowok pacaran jalan gitu harus gandengan tangan? Emang itu tuh wajar ya di Indonesia gitu kan. Terus kenapa sih kalau cewek itu harus make up dan yang lebih, terus kenapa kalau cewek ini pakai hijab tapi seksi banget gitu. Terus ya menurut aku ya karena itu mungkin modis fashion yang harus diikutin, stylenya mereka begitu gitu kan. Ya dari situ aku kayak mikir kamu tuh nggak normal lah atau kayak mana ya gitu, karena ngelihat begitu aja kayak aneh gitu kan Mbak. Tapi sorry motong, ini Belarus ini agamanya apa emangnya kalau biasanya? Mayoritas dia itu Kristen ya, ya? Katolik sama tapi, ya hampir nggak punya agama juga sih. Iya. Oke. Terus dan dia itu kan sebenarnya Kristen. Aku juga nggak expect bakal iya. Terus memang awalnya dia minta aku ke Belarus buat nikah di Belarus. Ya aku bilang ya nggak mungkin, karena kalau aku nikah di Belarus, aku Kristen, aku masuk Kristen, ya aku yang bakal dicutat dari kakak, kataku gitu. Dan aku nggak bakal diizinin ataupun direstuin sama orang tuaku dan keluargaku. Apalagi nikah sama bule, nggak bakal, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Ya kamu itu pertama kita beda agama, kedua beda budaya. Orang desa, contohnya keluarga aku pasti akan mikir bule itu negatif, yang kehidupan seks bebas lah, yang alkoholik lah, apalah gitu. Terus kata suamiku, aneh, kenapa? Ya nggak semua bule itu begitu. Tapi ternyata benar, dia tuh nggak alkoholik dan dia ya apa adanya gitu. Terus aku tuh juga dari orang desa, kata dia. Ya aku kasih waktu kamu lah buat ngeyakinin keluarga kamu kalau aku tuh orangnya baik lah, inilah gitu. Emang harus banget aku ngasih tahu ya? Iya, katanya kamu pengen simbolik sebagai pacaran gitu kan. Sekarang aku cuma minta kamu kasih tahu bapakmu, keluargamu, intinya mau nggak mau harus kasih restu biar aku tuh bisa nikah sama kamu gitu. Gitu Mbak. Jadi aku kayak cengok aja. Dia ngomong begitu setelah jauh gitu. Kenapa nggak ngomong waktu di Jakarta? Karena selama ini tuh kayak mikir ya udah
iya nggak ada rasa. Iya. Orang-orang pasti bilang, oh kamu tuh pasti nanti suka ya sama dia gitu. Kalau dibilang suka ya nggak terlalu, karena waktu itu aku benar-benar udah nggak ada rasa untuk laki-laki gitu. Terus kata dia, kamu tuh harus apa ya, bangkit dan bangun dari trauma kamu, dari masa lalu kamu, karena akan kasihan diri kamu sama masa depanmu gitu kan. Dan kamu harus terima aku. Yo, kok kayak setengah maksa ya aku bilang kayak gitu. Kamu tuh memang orang Eropa tuh begitu ya gitu, atau memang bule itu begitu? Yo enggak sih, yo gimana ya, intinya bilang aja sama orang tuamu, aku akan kasih waktu kamu selama 2 bulan. Karena selama 2 bulan itu aku akan balik lagi ke Indonesia. Dan ternyata selama dia kena COVID di Belarus, dia itu udah ngurus semuanya mbak. Surat izin nikah, surat single, surat apa, terus dia bilang sama keluarganya gini-gini. Tapi dia itu nggak ngomong, setelah ngurusin semua ini dia tuh nggak ada ngomong apapun sama aku. Cuma nanti kalau kamu udah bilang sama orang tua kamu berhasil minta restu sama orang tua kamu, aku akan ke Indonesia bawa semua surat-suratnya gitu kan. Kalaupun nggak direstui ya udah nggak apa-apa, ya nanti dokumennya buat siapa lah gitu kan. Aku kayak, ini tuh orang serius nggak sih, yakin nggak sih gitu. Karena aku tuh takut dengan dia, dari matanya dia, yang mukanya dia itu serius, kaku, kayak kulkas 4 pintu. Terus ya sudah, selama 3 bulan itu intens jadi chattingan gitu. Yang aku kira tuh dia bakal ngelupain aku, nggak, ya udah gitu. Iya, lepas gitu aja gitu kan. Ternyata enggak, dan dianya sering chatting gini-gini, gimana emang kalau orang pacaran di Indonesia gimana sih gitu. Manggilnya biasanya sayang kadang gitu. Terus kamu bisa manggil aku sayang, atau aneh kenapa harus manggil sayang kata dia. Ya kan orang Indonesia begitu. Aku emang kalau orang boleh pacaran gimana? Ya aku kamu aja nyebut nama. Dan ini ada satu rahasia yang kayak aku tuh juga kaget. Selama dia kenal sama aku di Indonesia, nomorku itu gak di save. Dan waktu nge-save-nya itu pas waktu di Belarus, itu dikasih tahu, dikasih nama Ella. Tok Mbak Ella, nggak ada yang apa spesial love kayak atau sayang kayak nggak ada. Terus jadi kamu maunya apa? Ya aku pengen lah kamu nge-save-nya itu kayak sayang atau isi gila, aneh, kenapa harus begitu gitu. Ya kamu maunya punya pacar, ya begitu, kamu harus romantis. Nggak bisa, aku nggak bisa. Ayo udahlah terserah. Yang penting ininya ya apa, action ya. Kayak yang pria-pria gombal tapi nggak ada action. Ini aku jadinya ceritanya panjang banget ya. Terus gimana momen saat kamu tuh mulai ngomong sama orang tua? Ngomong waktu itu aku pertama kali nggak ngomong ke orang tua, aku ngomong ke kakakku dulu. Aku ngomong ke kakakku yang nomor 4, karena waktu itu aku lebih deket ke dia. Terus aku bilang, Mbak ada cowok yang katanya suka sama aku. Ya aku nggak tahu ini beneran apa enggak gitu. Emang siapa? Dia bule, dia dari Belarus. Aku bilang, Belarus kinti gitu. Ya aku ya orang ngerti sih, nek tak delok saka peta iku cedekan karo Rusia lah. Wis sembuh aku ya ora ngerti, dia bilang kayak gitu. Terus kamu serius nggak itu orang, nanti jangan-jangan cuma main-main gitu. Terus orangnya kayak mana, kan bully kayak gitu, kamu tahu sendiri gitu kan. Iya juga sih gitu. Ya tapi sejauh ini kayaknya kenal. Lah kenalnya sekondi ya sekolah di Jakarta, ketemu nih Jakarta langsung kan. Terus oh alah, ya terserah kata dia, ya terserah kamunya gimana, harus hati-hati banget karena namanya bully itu kan pasti negatif gitu kan. Ya tapi kan nggak semua negatif. Akhirnya waktu itu aku kayak, ini serius nggak sih? Akhirnya aku kayak searching di Instagram orang yang mix couple orang Indonesia. Aku kasih tahu ke kakakku, ini loh dia aja bisa kok gitu kan. Kenapa aku nggak bisa gitu kan? Ya kan dia bisa aja baik gitu, tapi belum tentu bullymu itu baik gitu. Akhirnya aku kayak searching, aku setiap kali ketemu mix couple itu kayak tak screenshot, tak kirimin ke mbakku, gila orangnya kayak gini aja, orangnya cantik masih dapat ini. Terus
dia juga orang desa juga dapat bully gitu kan. Ya terserah kamu lah, kalau kamu yang jalani gitu, kamu maunya gimana gitu. Tapi kalau emang dia benar-benar serius, coba aja suruh datang ke Indonesia. Terus kamu tahu sendiri kakak-kakak kamu itu kan udah yang satu udah gamis gitu kan. Jadi ya kamu harus minta restu sama kakak-kakak kamu gitu kan. Berapa bersaudara sih? Aku 7 saudara. Oh, kamu ya anak kelima. Ya. Terus akhirnya aku beraniin buat ngomong ke kakak aku, nanti dulu dah kalau misalkan aku ngomong yang nomor pertama sama yang keempat, kalau misalkan emang dia udah serius baru kamu ngomong ke kakakmu yang nomor 2 sama 3. Nah sebenarnya nggak ada satupun yang setuju. Karena pertama dia Kristen, bully, dan nggak bisa bahasa Inggris keluargaku. Akhirnya kayak ya udahlah, karena aku juga punya masa lalu yang kurang baik. Jadi kakak aku juga bilang protektif. Ya kamu yo jangan sampai kayak yang udah kamu kan udah tahu kamu kayak gini gitu. Terus ya semoga aja dia baik, sejauh aku kenal sih orangnya nggak neko-neko yo. Orang culangitan juga kataku, nggak yang aneh-aneh lah intinya gitu. Terus ya udah terserah, kita lihat aja ke depannya gimana gitu. Sempat sholat istikharah gitu nggak? Sempat. Waktu dari situ aku kayak ya akhirnya kayak ngejalanin sholat istikharah, sholat tahajud. Kalau memang dia itu jodoh aku, karena aku juga mintanya yang sama kayak papa, sabar, pendiam, dan nggak neko-neko. Kalau emang dia jodohku ya tolong didekatkan dan dilancarkan. Enggak, ya udah, feel free aja, aku udah ikhlas. Kalaupun aku nggak nikah juga nggak apa-apa gitu ya. Terus tapi dari situ tuh kayak tiap hari semakin kayak dia tuh ngebuktiin, kamu tuh udah ngomong belum sama orang tuamu, gimana pendapatnya kakakmu, adik-adikmu, orang tua bapak ibu gitu. Nggak ada yang setuju, aku bilang kayak gitu. Aneh. Kalau nggak salah tuh saya tuh panggilnya gimana, Sarhe. Ya, Sarhe ini anak tunggal ya? Anak tunggal ya. Tapi dia dengan kesungguhannya dia pengen semuanya tuh setuju dan tahu gimana kesungguhannya dia ya. Makanya aku waktu itu kayak mikir, aku juga nggak yakin sebenarnya Mbak mau pacaran ataupun nikah sama dia. Terus kata dia, kamu tuh harus nggak bisa ngeyakinin keluargamu kalau aku tuh baik dan serius. Aku nanti kalau udah beli tiketnya aku bakal tunjukin ke kamu kalau aku bakal balik lagi ke Indonesia. Aku akan nemuin orang tuamu buat minta restu. Pokoknya mau nggak mau mereka harus ngerestuin gitu. Kok kamu setengah maksa? Ya karena aku udah, daripada kamu nggak percaya, aku pengen ngebuktiin kalau memang aku mau nikah sama kamu. Akhirnya kayak selang udah setiap hari chattingan, bahkan selama LDR itu cuma chattingan Mbak. Kita nggak pernah callingan, percaya sih. Nggak pernah video call gitu nggak ya? Chatting aja ya? Chatting aja, bahkan telepon itu kalau aku minta. Kalau nggak aku minta, dia nggak bakal telepon. Paling dia suka ngepap aja. Makanya ini tuh pas kenapa gitu ya? Ini aku sebenarnya udah pengen banget bikin ceritanya Mbak Ella ini, tapi tuh tapi pas ngelihatnya aja tuh sekilas kayak gini perlu diceritakan ke halayak karena unik banget, bener-bener unik. Ini pertama kali loh aku sharing di podcast ataupun ke orang lain. Unik banget, makasih banget nih. Terus kalau terus pada saat dia datang terus ketemu orang tua gimana tuh ceritanya? Waktu itu kan masih COVID juga, jadi dia balik pakai masker gitu ya. Di November 2022, awal Desember lah kalau nggak salah. Dia di karantina. Ya, di karantina dulu seminggu. Terus dia langsung bilang, nanti di tanggal segini kamu harus libur, kalau enggak kita pulang ke orang tua. Lah kok dadakan begini? Nah kan aku udah bilang 3 bulan yang lalu gitu kan. Terus ya sudahlah, oke. Akhirnya waktu itu tuh kayak di hari ulang tahunnya dia. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelum ulang tahunnya dia, kita pulang.
aku pulang ke rumah karena ini ceritanya kayak udah setelah semuanya aku cerita ke kakak aku, ke orang tuaku, walaupun nggak disetujuin ya terus dia tetap datang. akhirnya kayak bapak juga nggak percaya karena yang sebelumnya aja mau lamaran nggak jadi, nggak datang gitu. Terus kok tiba-tiba ada bule, ada wong londo datang ke rumah gitu kan. Ya orang satu kampung langsung wih ini pacarmu tak, kamu mau dilamar tak, kamu mau nikah tak, gini-gini. Enggak kok, enggak ada apa-apa, gue cuma main gitu, mau pengen ketemu bapak gitu kan. Terus kata si ya aku langsung ngomong kayak gitu, akhirnya dia ngomong sama bapak. Aku kan kenalin dulu, ya aku kenalin dulu, ini lho Pak, orangnya yang katanya mau suka sama aku, dia mau serius mau ketemu sama bapak. Ya aku nggak tahu, aku pengen kenalin dulu aja, dia pengen kenalan sama bapak, dia pengen tahu rumah kita yang ya gubuk gini. Terus bapak ya bilang, kamu kayak serius toh, kok ada londo ya? Kayak mimpi. Iya gitu, kayak nggak percaya gitu Mbak. Ya serius lah ya Allah. Terus akhirnya kan bapak bilang, ya udahlah panggil kakakmu aja yang nomor satu, suaminya gitu. Karena suaminya itu juga sering dipercaya untuk pernikahan di agama buat di kampung lah gitu, kayak pamong agama gitu. Terus kayak mana gitu, yo terserah kamu aja, kalau misalkan kamu mau yo sumonggo kerso gitu kan, kalau orang Jawa kan begitu. Terus ya aku nggak yakin lah gitu kan, bukan gimana dia ini matanya begitu gitu. Wongnya ya didelok orangnya sabar pendiam, tapi emang begitu ya orangnya. Karena nggak ada ekspresi apa Mbak suamiku. Terus dari situ kayak malamnya bapak bilang, suamiku bilang, ini gimana, aku mau ngomong sama bapak. Ya terserah kamu mau ngomong apa, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa gitu kan. Kamu tahu sendiri kalau bahasa Indonesia aku yo masih sandung serimpet lah katanya. Terus ya sudahlah nggak apa-apa, aku ketikin nanti aku kamu baca ya gitu kan. Terus ya udahlah oke. Atau enggak kamu bisa translate ke orang tuamu gitu. Ya udah kamu mau ngomong langsung ya nggak apa-apa. Ya malam itu akhirnya dia ngomong sama bapak, aku mau nikahin anak bapak, aku mau minta restu sama bapak. Mau nggak mau bapak harus ngerestuin aku sama anak bapak Ella. Dah kalau emang bisa besok nikah ya aku mau nikahin Ella gitu. Ya bapak langsung, ya kok oke serius dah gitu. Oke tenan gitu kan. Yo bapak nggak bisa ngomong apa-apa lah, wong yang punya perasaan kan pasti Ella gitu. Kalau Ella suka yo bapak oke, kalau Ella nggak mau yo bapak nggak mau. Yo karena bully yo semonggo lah gitu, tak serahin, bapak udah nggak bisa ikut campur lagi gitu. Akhirnya kayak dia bilang mau nggak mau bapak harus bilang sama kakak-kakak Ella, harus ngerestuin juga. Akhirnya dia dari situ minta restu semuanya. Ya bapak cuma bilang begitu. Akhirnya ya oke lah, mau kapan mau lamaran, kamu kalau mau dilamar ya adatnya seperti ini, kamu harus bilang RT RW, kamu harus izin segala macamnya, mau kamu juga harus telepon sama kakak-kakak Ella. Ini ketemu sama kakakku yang pertama sama suaminya, dia ngobrol, ya aku intinya serius sama Ella, kalau boleh ya aku minta izin, pokoknya harus boleh. Kalau bisa besok nikah ya nikah, ayo gitu kan. Kalau aku harus dimasuk Islam ya nggak apa-apa gitu. Tapi aku minta waktu buat masuk Islam. Terus kalau kayak orang Indonesia kan pasti kayak sunat juga kan. Dia waktu itu nggak siap. Terus kalau untuk hal yang untuk sunat itu aku belum siap. Tapi kalau misalkan nanti siap ya aku akan melakukan gitu. Kasih waktu aku aja gitu. Tapi kalau bisa aku mau seriusin Ella dulu, harus direstuin. Nah dari situ dan langsung lah Mbak, boom. Semua orang pada sibuk rame gitu. Kamu mau dilamar gini-gini. Terus orang tua juga, kamu serius tak? Mbakku juga, kamu serius tak? Jangan sampai kayak yang udah-udah gini. Ya
kan kalau emang Mbak Mas orang tua nggak setuju ya wis, yang mau gimana. Intinya dia udah datang jauh-jauh dari Belarus loh, itu tiket juga nggak cukup 1 juta, dia juga udah ngejalanin semuanya, udah karantina, dia udah ngurusin semuanya cuma buat dapetin restu mama bapak, orang tua dan keluarga gitu kan. Terus kata Mbak ya kalau emang dianya begitu sih kelihatannya yo wongnya serius, orangnya nggak yang niko-niko gitu kan. Ya sudah, bilang aja lah sama kakakmu. Jadi kakakku yang nomor 2 ini yang ketat banget, nggak mau ngerestuin kalau suamiku belum masuk Islam. Kalau mau lamaran harus Islam dulu dan harus sunat dulu. Ya. Cuma kan aku waktu itu berpikir gini, ya kamu itu nggak bisa memaksakan orang untuk masuk Islam dan melakukan apa yang tradisi kita. Bahkan kamu sendiri aja orang Islam nggak bakal mau langsung kan masuk ke Kristen ataupun dengan culture tradisinya orang Kristen gitu kan. Kasih waktu dia aja. Kalau emang dianya mau serius, ya pasti akan melakukan gitu. Kalau kita paksa, aku tuh nggak mau jatuhnya kayak dia tuh mencintai Allah hanya karena untuk menikah, atau dia masuk Islam hanya karena untuk menikah buat paper gitu kan. Ya udahlah, terserah kamu aja. Dan jadi itu kakakku yang nomor 2 nggak setuju Mbak. Akhirnya karena keseriusan itu bapak ya bilang yang ngejalanin itu kan aku sama suami, kedepannya juga kalian berdua yang bangun rumah tangga, daripada kamu nggak nikah hanya karena restu kakak kamu. Ya sudah, bapak restuin karena dia niatnya juga baik, udah jauh-jauh dari Londo sono sampai ke rumah gubuknya kita ini kayak gini, melewati benua. Ya, dan itu ya nggak mahal, nggak murah, yo ora mung cukup sedino rong dino gitu kan. Yo intinya gini, dia walaupun datang sendiri, nggak bawa orang tuanya, dia tuh tapi berani gitu kan. Sekarang kalau emang iya, sudah lanjut aja. Akhirnya malam ini kita bapak ngomong kayak gitu, besok langsung kita izin ke RT RW kalau dia mau nginep di rumah. Dari situ langsung besoknya kita langsung uprek semuanya Mbak, sibuk. Jalan satu-satunya itu kayak ngasih tahu ke orang-orang, ngasih ya kayak tonggo teparu, kayak misalkan harus datang jadi saksi ini, suruh bantu masak lah ibu-ibu gitu kan. Ya udah, aku jadi kayak sibuk beli cincin, beli baju, beli apa segala macamnya. Suamiku tuh cuma ngikutin tok, diem pasrah. Terserah, aku udah ngikutin tradisimu, karena aku juga nggak tahu apa-apa, dan nggak apa-apa. Ya akhirnya dari situ aku dadakan semua Mbak, nggak ada di otakku tuh nggak ada yang harus pakai dekor lah, inilah itulah gitu kan. Tapi waktu itu aku kayak pengen kita tuh harus pakai baju yang sama kapelan gitu. Masa ya sih lamaran nggak ada ini gitu kan, nggak ada apa sih momennya gitu kan. Ada tetanggaku yang bilang pakai dekor gini-gini, tapi itu aku tuh sama sekali waktu itu nggak mikir, udahlah gitu, udahlah yang penting jalan aja gitu. Akhirnya udah beli cincin, beli baju kopelan, udah beli bunga, itu pun bunga inisiatif aku. Akhirnya kayak dah dia datang, kakakku yang mewakili, terus acaranya itu jadi diurus dalam 1 malam, dalam 1 hari. Ibu-ibu juga udah masak semuanya, udah apa, intinya kayak udah diundangin datang semua. Ya udah dari situ di 12 Desember waktu ulang tahunnya dia ngelamar. Dari situ kayak dia minta izin, aku mau nikahin Ella, kalau bisa besok kita nikah, karena aku udah bawa dokumen-dokumennya dari negara aku udah ngurusin semuanya. Jadi mau nggak mau bapak-bapak sama keluarga Ella harus ngerestuin gitu. Ya sudah, dari situ ceritanya kita lamaran di 12 Desember 2022. Jadi ini ya ceritanya panjang banget dua lovebird yang
bisa dibilang tidak romantis, tapi kisah cintanya menurut aku sangat romantis. Nggak perlu banyak kata-kata, tapi tindakan. Jadi kalian juga ya kalau mau lihat video pernikahannya, buat aku touching banget. Nanti aku selipin linknya di bawah. Kalian jangan lupa juga ya subscribe ya channelnya Mbak Ella and aku masih susah ngomongnya Sarhe ya. Dilihat ya, nanti aku selipin linknya. Ya ceritanya memang ya kalau cerita cinta tuh memang nggak ada habisnya dan pasti menarik untuk diulik-ulik. Jadi kita sekarang udah di cerita yang udah pernikahan sekarang mau jalan 3 tahun. Mau jalan 3 tahun, alhamdulillah. Terus ini juga yang buat aku menarik karena Mbak Ella ini kan Indonesia, terus aduh susah banget. Sarhenya tuh Belarus. Terus gimana ceritanya bisa tiba-tiba di Belanda? Kalau imigran ya, high skill imigran ya. Waktu itu sebenarnya kan kita udah nikah itu langsung ngisi. Waktu itu aku pulang ke Belarus, tapi posisinya aku lagi hamil muda. Nah akhirnya sampai di 5 bulan kehamilan aku pulang ke Indonesia buat lahiran. Jadi pas setelah lahiran itu kita nggak ada ekspektasi untuk ke Belanda. Tadinya itu planning kita mau pulang ke Belarus karena mau ngasih tahu ke mertua kalau ya inilah cucunya. Terus ini juga ya nanti linknya ya, ditonton ya video waktu Mbak Ella cerita ngasih tahu tespek ya. Tespek. Terus waktu itu suamiku tiba-tiba bilang, sayang aku dapat kerjaan tapi waktu itu nggak di Belanda tapi di Swiss. Terus aku bilang ya ayo gas aja kalau ke Swiss. Tapi banyak kendala yang gini. Terus akhirnya waktu itu dia bilang aku ada nih dari Belanda gitu kan, kamu mau nggak? Ternyata kalau di Belanda itu kan Eropa Tengah yang akan jadi kayak pintu ke mana-mana gitu kan. Kamu bisa Indonesia tuh banyak banget. Makanan Indonesia juga banyak. Nggak ada cerita homesick ya. Terus nanti kamu bisa ke Jerman, ke Belgia, ke mana-mana gitu kan. Terus wah kayaknya oke gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kalau memang gaji oke, semua urusannya oke, ayo aja guys. Terus oke lah. Akhirnya semuanya setelah deal kita ngurus visa segala macamnya. Terus kata dia kita coba dulu setahun. Foto-foto mungkin ada nggak detail, tapi bisa dilihat juga deh di YouTube channelnya Mbak Ella. Nah terus mau ditanya apa lagi nih? Nah ada nggak sih kira-kira perbedaan budaya yang bikin kalian tuh ketawa banget gitu loh? Ketawa banget. Sebenarnya kayak ada itu soal kentut. Ini kentut ya. Kalau di Indonesia itu kan kentut sembarangan masih oke lah gitu. Terus kita kalau suamiku enggak mbak. Ketika aku kentut, misalkan kita duduk di sini nih, kita lagi ngobrol atau kita kentut. Awal-awal nikah nih, kata dia, ih sopan, aneh kamu tuh, kentut tuh bawa kamar mandi gitu. Terus terus aku bilang, aku harus kentut. Setiap kali mau kentut aku tahan dulu begini. Terus aku lari ke kamar mandi, oh my god. Terus misalkan nih aku di mall atau di mana, terus aku terus tahan kentut, aku lari ke kamar mandi. Ya kalau bisa gitu. Ya ampun kentutmu tuh bau banget. Terus katanya, ya dari situ aku kayak mikir, ini orang tuh aneh. Awal-awal kayak masih mencocokkan karakter dari dua budaya yang berbeda. Terus lagi nggak ada pacaran terus aku kayak sok culture juga. Ini orang tuh begini ternyata. Kentut aja harus ini. Tapi ternyata pas dia kentut, masya Allah melebihi orang Indonesia. Kentutnya dadut-dadut. Kamu tuh kentut kayak mamaku. Kayak tahun baru. Iya, terus kayak tahun baru. Lucu banget sih, ada-ada aja. Ya ampun. Terus kalau itu kalau suruh pilih salah satu nih, budaya pasangan apa nih yang kamu mau adopsi dari pasangan? Misalnya kayak sopan santun atau apa yang benar-benar kamu lihat di Belarus tuh yang kita nggak punya, bukan merendahkan Indonesia ya, tapi kayak
Kalau kayak kita, kayak aku sekarang di Belanda tuh aku seneng banget budaya on time-nya gitu. Jadi on time itu buat aku tuh ngebantu banget. Jadi kalau kita janjian sama orang, biarpun berapa bulan kemudian tuh udah enak banget gitu. Itu yang aku terapkan sampai sekarang ke anak-anak juga. Nah kalau misalnya Mbak Ella apa tuh? Kalau karena waktu itu aku nggak lama ya di Belarus, cuma 3 bulanan waktu itu. Jadi aku belum tahu banget ya, belum paham banget untuk ininya. Tapi kalau kayak on time iya, aku suka karena di Indonesia ini kan orang pasti akan kayak telat ngaret gitu. Ngaretnya nggak cuma 5 menit, 10 menit, bahkan bisa tapi ternyata orangnya masih mandi. Gitu. Nah itu budaya yang pengen aku bawa, on time-nya sama apa ya? Kalau menghargai waktu, menghargai waktu. Kan? Kalau janji itu ditepati gitu aja. Betul, respect. Respect ke orangnya, terus udah meluangkan waktu ya. Apalagi nih kalau di Belanda tuh effort banget ya, untuk pergi ke rumah orang atau janjian di mana. Terus kalau di cancel last minute tuh kayak aduh perih banget. Jadi karena kita jadinya kayak merubah semua planning yang kita ini kan. Makanya aku tuh kalau maaf banget kalau ke Indonesia tuh kayak aduh mau janjian sama orang tuh kayak aduh, soalnya kadang-kadang ngerubah siklus. Sementara kita di Indonesia kalau kan di Indonesia kan bisa dadakan, Mbak. Iya. Kalau di sini OTW yuk. Iya. Kalau di sini nggak bisa. 2-3 bulan. Kalau kadang-kadang ada yang 6 bulan sebelumnya bisa janjian. 1 minggu ya. Udah biasa gitu. Terus apa? Mungkin tadi yang bahasa apa sih yang di Rusia yang kamu ya kayak aku Sarhe aja menurut aku susah. Nah kalau kamu tuh apa bahasa Rusia? Sebenarnya banyak sih Mbak, karena baru baru dan aku nggak begitu paham bahasa Rusia. Awalnya itu kayak Kakzila, Harasu, itu kayak apa kabar, terus kita ngejawabnya kabar baik. Kadang aku masih kayak sering kebalik. Ketika aku harusnya nanya ke Mbak apa kabar gitu kan, kayak Kakzila. Jadi aku selalu nanya ke Mbak dulu kayak Haraso, kok jadinya jawabannya harusnya kan jawab pertanyaannya dulu, kenapa aku harus jawab jawabannya dulu. Itu jadi yang aku masih kayak sering ini tapi susunan gramatikanya tuh kayak bahasa Inggris sama beda. Itu keren juga kayak Belanda ya. Iya, jadi terus kayak misalkan untuk pronounce-nya itu apa sih Mbak, kita mau nanya ke orang tua yang laki-laki atau yang perempuan itu beda lagi. Iya. Terus kayak apa ya, sebenarnya aku ada pertanyaan tapi aku lupa kayak misalkan apakah kamu sudah makan, ya apa, terus bisa kayak gini ke cewek sama ke cowok. Cowoknya beda ya. Terus kalau kita kan di Belanda tuh untuk orang yang dituakan tuh kan kita panggilnya kalau udah temen deket atau kenal kalau ini enggak ada Mbak. Ini harus cewek cowok beda? Iya beda. Terus awalnya kayak misalkan aku kamu, ya eta. Kadang aku kayak balikin, ya itu aku, eta itu kamu. Kalau di Indonesia eta kan kamu. Kalau ternyata di sini eta itu kita, ya itu kamu. Iya. Jadi aku yang sering balik-balik. Ini kayak kalau kita di Makassar juga gitu. Kita itu kita, kamu. Iya. Oh ada. Terus juga, ada Mbak. Nanti beda lagi, misalkan seumuran ke Mbak sama yang ke suami Mbak, itu beda lagi. Pusing ya? Gak pusing. Mana kirain di Belanda tuh kita kan yang susah tuh pokoknya. Tapi yang biasa ngaji mungkin bagus bisa gitu. Tapi ternyata dan ini karena di Belarus bahasanya hampir 11-12 sama Rusia, hanya beda aksen dan hurufnya beda Mbak. Kalau bahasa Inggris, bahasa Belanda itu kan masih ABC gitu. Kalau ini enggak, bahasa Sanskerta. Itu yang makin susah. Ya, aku harus belajar banget ini bahasa Rusia. Iya. Apa istilah lucu dalam bahasa pasangan yang kamu suka walaupun suka salah? Surang. Artinya apa tuh? Sarung. Lucu. Sarung. Terus surang. Kayak waktu awal-awal kayak apa ya? Sering kebalik-balik soal kayak makanan, terus hal-hal yang terus kadang itu yang bikin kita tuh, aku kayak mikir aneh sebentar terus ngakak jadi kamu tuh apa sih mama, very surang gitu. Surang tuh apa?
kain yang panjang atau yang itu yang pernah aku pakai gitu. Yang pernah kamu pakai kain surang. Astagfirullahaladzim, sarung aku. Lucu Iya. ya, sarung, Terus surang. peci itu peci jatuhnya ke topi. Oh. Mana topi aku? Topi. Kamu emang punya topi? Enggak sih. Topi itu loh yang hitam yang dipakai waktu kalau kita sholat. Peci, iya itulah. Emang itu namanya peci bukan topi. Iya. Ya peci itu walaupun Itu bentukannya yang bulat kayak sama itu. Unik ya. Ya banyak sih kata-kata yang kayak sering kebalik-balik atau harus aku tuh kayak mikir dulu. Iya. Sama halnya kayak aku ngomong ke dia, kadang dia mikir kamu tuh mau ngomong apa sih? Ulangin lagi bahasanya. Iya. Karena bahasa Inggrisnya kadang kayak apa sih susah diungkapkan. Tiba-tiba aku tuh ngeblank kamu mau ngomong apa. Iya, iya. Yang dan itu yang Bayang bikin sih. iya Hmm. yang aneh kamu tuh ngomong apa lah. Lucu banget sih. Seringnya berantem. Nih kalau terus gimana kalau misalnya salah paham soal bahasa nyelesainnya? Google Translate. Oh, Udah jalan satu-satunya. Paling kalau enggak aku ngomongnya ke bahasa Indonesia dulu. oh. Walaupun begitu terus katanya ini loh ngasih kayak kode. Ya. Kalau misalkan gini. Kita gambar. Ya, ini loh begini dan misalkan aku duduk di samping ini Ya. begini, apa bahasa Inggrisnya? Iya, iya. Atau enggak bahasa Indonesia, dia suka bilang ini loh yang begini-begini tuh apa bahasa Ya. Indonesia? Ya, Oke, jadi teka-teki silang. Jadi setiap hari dari awal sampai sekarang Masih karena kita masih puzzle. iya puzzle, jadi mikir dulu teka-teki silang. Oh, jadi kayak tebak-tebakan. Iya, iya. Tapi ya karena suami Mbak Ella ini pemalu, tapi aku ketemu ngomong bahasa Indonesia ini jago banget loh, beneran. Aku Dia tuh sampai pemalu. kaget banyak bahasa Indonesia yang ternyata. Lumayan. Terus misalnya nih, apa sih kebiasaan pasangan yang menurut kamu tuh Indonesia banget gitu? Dia bisa- Padahal dia Belarus, ya bahasa Dia itu ya. bisa- tadi ya. Dia Oke, pertama cepet bahasanya agak cepat karena dia lebih cepat tangkap. Terus dia bisa makan makanan Indonesia. ya. Itu yang paling Itu apa aja, yang penting nggak aneh-aneh dan jeruan. Hmm. Terus kalau dan dia tapi memang kurang suka kalau kayak jajanan di pinggir jalan. Ya. Walaupun dia Iya. bisa, tapi kayak ketika nanti dia ngelihat olahannya, Iya. kadang nggak mau. Enggak, Iya. iya, masih Itu yang masih belum ini sih. Iya ya. Iya, ini kita sampai ke fun question ya. Kalau ada film Oke. atau lagu yang menggambarkan hubungan kalian, coba Kayak kira-kira apa ya? apa sih? Dia ini kita nggak pernah sering ini lagu sih mbak kayak Nonton juga nggak jarang. nonton nggak jarang. Jarang. Nonton Lagu ini juga jarang. kita Jadi ini kayaknya di skip aja ya. Ya, kayaknya skip aja, Skip bener aja. juga. Terus kalau pasangan kamu ini superhero, Nah. kamu menggambarkan kekuatannya seperti apa? ya maksudnya Ada aja ya Ji, ini, adanya makanya- ini kayaknya di apa sih Hulk. Hulk ya. Karena kalau kenapa begitu, walaupun dia nggak pernah marah, sebenarnya dia tuh nggak bisa marah dan nggak pernah marah. Ya. Tapi kalau kayak sekarang udah punya anak, ketika aku udah kesel sama gergeten gitu, aku kadang gemes, suka gigit atau suka nyubit gitu, langsung dia langsung, kenapa Ya. sih kamu tuh suka nyubitin anakmu? Nggak nerima ya. Nggak terima dia kan terima. Dia juga lucu banget, lucu banget. ya. Habis aku gemes gitu, Iya, terus iya. kadang kalau kayak suka marah tiba-tiba marah gitu, bisa nggak sih kamu tuh nggak usah marah-marah sama anak kamu? Gitu. Dia tuh lucu loh, so cute, why kamu tuh Gemes, iya, iya. marah-marah sama anakmu? Iya, iya, iya. Ya habis gimana? Kamu tuh nggak bisa marah, kamu nggak ngerti gitu Iya. aja sih gitu. Yang dia langsung kayak boom. Jadi soft Hulk Iya. ya. Jangan bayangin Hulk yang hijau badannya gede. Nggak. Ya, Mas Hulk-nya yang masnya dia ini badannya nggak ada sebesar itu. Aduh, gila ini seru banget ya ampun sampai nggak tahu durasi. Yang penting panjang ceritanya kita ini memang berbagi bahwa cinta itu nggak mengenal Benar. usia, nggak mengenal warna kulit, nggak mengenal negara atau apapun. Cinta itu universal. Bagaimana kalian bisa memandang dan suka nyubit gitu. Hmm. Langsung dia langsung
Kenapa sih kamu tuh suka nyubitin anakmu? Nggak nerima ya. Nggak terima dia kan. Anaknya juga lucu banget, lucu banget. Habis aku gemes gitu. Iya, Terus iya. kadang kalau kayak suka marah, tiba-tiba marah gitu, bisa nggak sih kamu tuh nggak usah marah-marah sama anak kamu? Dia tuh lucu loh, so cute, why kamu tuh Gemes, iya, iya. marah-marah sama anakmu? Iya, iya, iya. Ya habis gimana? Kamu tuh nggak bisa marah, kamu nggak ngerti gitu Iya. aja sih gitu. Yang dia langsung kayak boom. Jadi soft Hulk Iya. ya. Jangan bayangin Hulk yang hijau badannya gede. Nggak, Ya, Mas Hulk-nya yang masnya dia ini badannya nggak sebesar itu. Aduh, gila ini seru banget ya ampun sampai nggak tahu durasi. Yang penting panjang ceritanya kita ini memang berbagi bahwa cinta itu nggak mengenal Benar. usia, nggak mengenal warna kulit, nggak mengenal negara atau apapun. Cinta itu universal. Bagaimana kalian bisa memandang dan ya kadang ada orang yang bangkit dari traumanya aku, Mbak Ella, tapi percaya bahwa cinta sejati itu ada. So, makasih banget udah ngikutin cerita ya. Mbak Ella Oke. yang sangat-sangat mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa ya like, share, and subscribe dan juga please subscribe juga channelnya Mbak Ya. Ella. Ella Family Vlog. Ella dan Sargi di sini ya. Ya, so thank you banget. Ya. Aku Jasmine. Bye. Dan aku Ella. Bye bye. Mwah.